dan kultur. Mulai ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mereview praktikum kimia anorganik lanjut dengan percobaan sintesis Garamor. Untuk anggotanya ada Muhammad Iqbal Asmi, Fatia Azamuna, Sarah Idhar Audrey, Nisfat Raktaviani, dan Tara Bintang Agnia. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tujuan praktikumnya. Yang pertama, untuk mensintesis kristal amonium besi 2 yang memiliki anion sulfat atau garamor. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kemurnian secara kualitatif, baik warna, endapan, dan bentuk kristal. Untuk yang kedua, akan dijelaskan oleh Tara Bintang Agnia. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Untuk yang pertama itu ada alat yang digunakan yaitu kaki 3, pembakar spiritus, kawat kasa, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, gelas kimia 250 ml, gelas kimia 100 ml, corong kaca, kaca arloji, cawan penguap, 2 buah pipet tetes, 2 buah spatula, 2 buah batang pengaduk, kertas lakmus, 2 buah kertas saring, dan yang terakhir itu ada botol semprot. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu ada serbuk besi, H2SO4 10%, amonia 25%, dan yang terakhir itu ada aquades. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini. Reaksi yang terjadi yaitu yang pertama Fe direaksikan dengan H2SO4 menjadi FeSO4 plus H2. Kemudian reaksi yang kedua yaitu 2NH3 direaksikan dengan H2SO4 menjadi NH4 2SO4. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu FeSO4 direaksikan dengan NH4 menghasilkan NH42 FeSO42 6H2O. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tujuan penambahan bahan-bahan. Untuk yang pertama ada tujuan penambahan serbuk Fe yang dilarutkan dengan H2SO4. Nah, tujuannya ini yaitu untuk menghasilkan Fe2+ yang jenuh. Fungsi dari H2SO4 sendiri ini yaitu untuk mengoksidasi Fe menjadi ion Fe2+ dan ion H+ dari H2SO4 yang mengalami reduksi menjadi H2. Kemudian tujuan penambahan yang kedua itu ada penambahan NH3 dengan H2SO4. Penambahan ini berfungsi untuk penetralan sehingga menghasilkan amonia sulfat yang jenuh. Kemudian tujuan penambahan yang ketiga yaitu adanya pencampuran antara FeSO4 dan larutan NH4 2SO4 yang jenuh itu untuk membentuk garamor. NH42 FeSO42 itu untuk membentuk garamor NH42 FeSO4 2 kali NH2O.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengapa pencampuran larutan harus dilakukan pada keadaan panas. Pencampuran dalam keadaan panas yaitu untuk membentuk kisi-kisi kristal sehingga saat didinginkan kristal akan terbentuk sempurna dan agar kristal yang didapatkan lebih murni. Kemudian selanjutnya ada hasil pengamatan. Untuk yang pertama, perlakuannya yaitu serbuk besi dicampurkan dengan H2SO4 10%, maka yang terjadi yaitu saat dipanaskan hampir semua serbuk besi larut dalam H2SO4 10%. Kemudian saat ditambahkan beberapa tetes asam sulfat lalu dipanaskan, terbentuk kristal pada permukaan larutan tersebut. Perlakuan yang kedua yaitu H2SO4 direaksikan dengan amonia. Yang terjadi yaitu H2SO4 larut di dalam amonia, kemudian H2SO4 dan amonia menjadi netral, dan ketika diuapkan, larutan campuran asam sulfat dan amonia menjadi berkurang setengahnya. Perlakuan yang ketiga yaitu larutan FeSO4 direaksikan dengan NH4 2 kali SO4. Yang terjadi yaitu pencampuran larutan FeSO4 dan NH4 2 kali SO4 dilakukan dalam keadaan panas. Kemudian perlakuan yang keempat yaitu pendinginan larutan. Hasil pengamatannya yaitu pendinginan dilakukan dengan menutup cawan penguap yang berisi larutan campuran FeSO4 dan NH4 2 kali SO4 dengan menggunakan kertas aluminium foil sampai terbentuk kristal. Untuk perlakuan yang kelima yaitu rekristalisasi dengan air panas. Hasil pengamatannya yaitu saat direkristalisasi dengan air panas, diharapkan pengotor pada kristal hilang. Kemudian untuk prediksi ion pengotor yang terdapat di dalam garam moher ini adalah yaitu ion Fe3+ dan ion SO4 2-. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode rekristalisasi. Yang pertama itu dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Pada pemurnian garamor ini harus ditambahkan zat yang dapat membentuk senyawa dengan garamor yang sukar larut dalam air atau mudah untuk membentuk endapan. Penambahan zat ini bertujuan untuk memperbesar beda daya larut antara garamor dengan zat pengotornya di dalam air. Jika daya larutnya sudah berbeda, maka zat pengotor yang ada di garamor akan mengendap, dan endapan tersebut akan tertinggal pada kertas saring. Yang kedua, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal hasil rekristalisasi. Zat pengotor telah diendapkan oleh senyawa-senyawa yang dapat mengurangi atau mengikat kehadiran ion-ion pengotor. Ion-ion pengotor ini nantinya akan berubah menjadi senyawa-senyawa yang kelarutannya dalam air menjadi sangat rendah. Senyawa dengan kelarutan yang lebih rendah dari air akan mengendapkan dirinya. Endapan ini akan hilang atau berkurang dengan proses penyaringan yang tepat, teliti, dan bahkan dilakukan secara berulang. Jika dilakukan secara berulang, akan menghasilkan garam dengan berat yang lebih sedikit dari semula, namun hasilnya akan lebih putih dan halus. Hal ini tentunya dapat meningkatkan mutu dari garam dapur tersebut. Yang ketiga, garam hasil rekristalisasi yang didapatkan memiliki kualitas yang tinggi dengan kemurnian yang menjamin. Garam yang didapatkan dari hasil rekristalisasi akan memiliki warna yang lebih putih dan bersih dengan struktur yang lebih halus atau lembut dari bentuk awalnya. Hal ini disebabkan oleh penambahan bahan kimia yang dapat mengendapkan zat pengotor yang terkandung pada garamornya. Suatu garam dapat dimurnikan dari kotorannya dengan menggunakan proses rekristalisasi. Jika garam yang dihasilkan sesuai dengan yang seharusnya, maka garam tersebut memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitasnya yang bagus.
Yang terakhir, kristal garam yang diperoleh akan lebih banyak. Hasil yang didapatkan akan lebih maksimal karena tidak bergantung pada banyaknya reagen yang ditambahkan. Penambahan reagen hanya untuk mengendapkan zat pengotor yang ada pada garam dan akan diperoleh garam yang lebih murni. Semua pengotor yang berada di dalam larutan akan berpindah menjadi filtrat setelah proses penyaringan. Oleh karena itu, jumlah garam yang ada di dalam filtrat akan sama dengan jumlah garam ketika masih bersama-sama dengan pengotor. Dengan demikian didapatkan massa kristal garam yang lebih maksimal. Untuk kelemahannya, next. Kelemahan dari metode rekristalisasi. Yang pertama, biayanya mahal. Hal ini dikarenakan banyaknya reagen yang diperlukan untuk dilakukan proses rekristalisasi. Semua reagen ini harus ada kehadirannya dalam melakukan proses rekristalisasi, karena masing-masing dari reagen tersebut ada kegunaannya tersendiri untuk membantu agar proses dapat berjalan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Yang kedua, prosedur yang dilakukan cukup rumit. Ada 5 tahap yang harus dilakukan, yaitu pemanasan, penambahan bahan, penyaringan, penetralan, dan penguapan larutan. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama. Karena ada banyak perlakuan atau tahapan yang harus dilewati untuk bisa mendapatkan garam dengan kemurnian yang tinggi, maka waktu yang dibutuhkan akan juga semakin lama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sintesis garam mur. Yang pertama ada pemanasan. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat reaksi pembentukan sintesis garam mur yang berlangsung. Dan juga semakin lama waktu pemanasan, maka larutan yang diperoleh akan dalam keadaan yang sangat jenuh. Yang kedua, derajat lewat jenuh. Mempengaruhi laju pembentukan kristal, di mana semakin tinggi derajat lewat jenuhnya, maka semakin besar kemungkinan untuk pembuatan inti baru, atau dapat dikatakan jika larutannya semakin jenuh, maka kristal yang akan terbentuk lebih banyak. Yang ketiga, ion senama. Adanya penambahan zat yang memiliki ion senama, maka akan terjadi kelarutan, sehingga zat tersebut mudah mengendap. Yang keempat, konsentrasi. Konsentrasi yang digunakan untuk katalis, yaitu asam sulfat, harus 10%. Sebab apabila di bawah 10%, reaksi akan berjalan dengan sangat lambat, dan jika di atas 10%, maka Fe2+ akan teroksidasi menjadi Fe3+. Persentase rendemen dari garam mur itu didapatkan massa garam mur 11,903 gram, massa serbuk besinya 3,5 gram, AR dari besi 55,85 gram per mol, MR dari garam mur 392 gram per mol. Reaksinya FeSO4 ditambah dengan NH42SO4 ditambah 6H2O menjadi NH4 2 kali FeSO4 2 kali 6H2O. Mol Fe sama dengan mol garam mur. Dimasukkan rumusnya massa serbuk Fe per ARFe. Angkanya dimasukkan 3,5 gram dibagi 55,85 gram per mol. Dihasilkan 0,0626 mol. Massa garam mur secara teori, mol garam mur dikali MR dari garam mur, dimasukkan mol yang tadi sudah dihitung, 0,0626 mol dikali 392 gram per mol, didapatkan massa garam mur secara teorinya 24,5392 gram. Untuk persen rendemennya, rumusnya itu massa garam mur berdasar praktikum dibagi massa garam mur secara teori dikali 100%. 11,903 gram dibagi 24,5392 gram dikali 100% didapatkan 48,39%.
Oke, baik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang faktor apa yang mempengaruhi hasil rendemen yang tidak 100%. Tadi kan sudah diberikan perhitungan rendemennya, yaitu dihasilkan 48,93%. Nah, apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang paling berpengaruh, yaitu pengotor dari garam tersebut. Karena sintesis ini bertujuan untuk membentuk suatu produk yang mungkin adanya pengotor yang ikut dalam produk tersebut. Walaupun metode ini melibatkan metode kristalisasi, itu rekristalisasi yang akan memurnikan kristal tersebut, namun nyatanya tidak sepenuhnya akan murni 100%. Bisa dimungkinkan ketika dalam proses pemurnian, maka tidak semua pengotor itu dapat terendapkan atau dapat hilang dari kristal tersebut. Hal inilah yang menjadikan hasil rendemen tidak 100%. Jika hasilnya adalah 100%, maka tidak ada pengotor pada kristal tersebut, dan tidak ada, dan rendemen itu bersifat murni atau bahkan murni banget. Seperti halnya sebuah benda yang kotor dan ingin dicuci, maka beratnya akan berkurang karena pengotornya sudah dihilangkan atau sudah diendapkan. Nah, intinya pada faktor ini adanya pengotor yang terlibat sehingga rendemen itu tidak 100%. Lanjut. Dari semua yang telah disampaikan teman-teman, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa percobaan kali ini praktikan dapat memahami percobaan sintesis garam moher. Garam moher di sini yaitu kristal besi 3 amonium sulfat. Percobaan tersebut dilakukan dengan 2 tahap, yaitu proses sintesis dan proses rekristalisasi. Proses sintesis sendiri untuk pembentukan garam mor, dan proses rekristalisasi adalah untuk pemurnian garam mor agar didapatkan hasil yang lebih murni. Mungkin cukup dari saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa lewat room Google Meet yang nanti akan dilaksanakan atau lewat chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.